Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah kajian Ahad pagi kedua di Masjid Al-Ibtisam PCM Banjarharjo dan PCA Banjarharjo, yang semoga kita semua sama-sama dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema untuk ditulis, untuk dicatat, untuk direkam, untuk dijadikan dokumentasi mengambil judul pengkondisian suatu dalil, atau dalil itu dikondisikan. Karena kalau kita menggunakan dalil secara kaku, secara saklek, secara taklid pun resikonya kadang kurang ilmiah ataupun kadang kurang pas sesuai dengan perbedaan perkembangan zaman, situasi, kondisi. Nanti saya kasih contoh, ada beberapa dalil yang kalau kita kaku, kalau kita saklek, kalau kita taklid kurang pas. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama masuk di dalam hadis Imam Bukhari nomor 6040, kalau Imam Muslim nomor 2637, kalau dalam kitab Nailul Autar jilid 4 yang telah disyarah oleh Syekh Imam Ibnu At-Tamiyah maupun Asy-Syaukani. Kemudian yang lain-lain pun banyak meriwayatkan, itu sahih mutawatir. Kalimat hadisnya, salasun ya Ali la akharna, tiga perkara wahai Ali, atau Rasulullah dulu memanggil Imam Ali, saudara sepupunya sekaligus menantunya, wahai Ali, ada tiga persoalan la akharna yang tidak boleh diakhirkan, jangan dipending, jangan diperlambat, melainkan bergegaslah, bersegeralah, cepatkanlah dalam suatu prosesnya tiga perkara ini. Apa perkara yang disuruh prosesnya disegerakan? Yang pertama, as-sholatu idza anat, sholat apabila waktunya telah datang ataupun sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, redaksi bisa dibolak-balik, ada yang dengan wal janazatu idza hadarat, dan apabila jenazah sudah hadir maka prosesnya disegerakan. Yang ketiga, selain
sholat dan jenazah, wal aimu idza wajadta kufwan, seorang janda yang sudah ketemu cocok siapa calon penerus ataupun pengganti ataupun penyambung sang suami, kalau sudah ketemu cocok segera dinikahkan, jangan jomblo terus. Maka marilah satu persatu kita pahami dari 3 kondisi dalil yang disuruh disegerakan. Yang pertama, sholat jelas sekali apabila waktunya datang harus segera. Sudah proses azan, sudah proses wudhu, sudah proses melangkah, sudah proses sunnah, baik sunnah tahiyatul masjid maupun sunnah qabliyah. Setelah itu menunggu jamaah kurang lebih 50 ayat. Yang namanya 50 ayat itu bisa jadi 10 menit, bisa jadi 15 menit, tergantung ayat yang dibaca. Kalau ayatnya kayak Al-Baqarah ayat 286, satu ayat satu lembar. Mungkin 10 menit atau 5 menit lebih baru selesai kalau bacanya pakai qiraah. Tapi apabila walaupun kita mau sholat, ternyata posisi lapar, nasi sudah siap, Rasulullah memberi sunnah makan dulu. Jangan menggunakan hadis ini, pokoknya kita sholat harus disegerakan, makan nanti. Ternyata Rasulullah memberi sunnah makan dulu. Kalau sudah lapar, nasinya sudah siap. Atau bahasa lain, posisi lapar sudah di warung, udah nggak apa-apa. Walaupun dengar adzan, silahkan orang lain melaksanakan sholat jamaah, kita di warung laksanakan makan, selesaikan. Ini baru soal lapar. Belum lagi begitu kita mau sholat, ada tamu dari jauh datang, boleh terima tamu, karena tamu dari datang harus dimuliakan. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu atas kesibukan kita. Barangkali tamunya mau segera pulang atau mau proses yang lainnya biar kita tahu. Karena kalau jauh-jauh ditinggal sholat dulu, ternyata tamu lagi ngejar waktu mau pulang ke tempat lain. Contohnya kalau lagi bagi undangan, kan ini kalau lambat 2 orang, lambat 3 orang, 10 menit kali 3, setengah jam, sudah lambat setengah jam. Ternyata boleh menemui tamu, mempersilahkan tamu. Baru nanti tamunya suruh milih, apa kita mau sholat bareng atau kita ada keperluan yang mendesak, ada apa infonya. Baru tamu itu menyampaikan, ya udah nggak mendesak, lebih baik sholat bareng. Atau lagi mendesak, sekarang akan saya sampaikan. Baru tamu menyampaikan. Yang ketiga, sholat yang boleh dipending kalau kita pengen buang air, baik air kecil maupun air besar, baik yang disebut air seni, kencing, maupun air besar BAB. Jadi boleh dipending. Jangan sampai kita menggunakan dalil kaku, saklek taklid, pokoknya sholat jamaah dulu, tahan aja kentutnya, tahan aja kencingnya, tahan aja beraknya. Itu namanya kaku, saklek taklid di dalam menggunakan dalil. Karena Rasulullah kalau hal urusan ibadah nunggu longgarnya hati, tidak memaksa. Yang keempat, apabila waktunya sholat tetapi kita melihat ada orang butuh pertolongan, kalau bahasa lain mungkin musibah. Masa melihat orang musibah lalu kita mengatakan wajib melaksanakan sholat di awal waktu, ditinggal orang musibahnya? Ini namanya nggak paham dalil. Jadi walaupun dalilnya sahih, walaupun dalilnya mutawatir, kalau digunakan oleh orang nggak paham jadi salah. Maka tolonglah orang yang butuh pertolongan karena lagi mendesak, apalagi musibah.
lihat orang tabrakan, lihat orang kecelakaan, masa tinggal pergi, kecuali ada orang lain nolong, nah itu beda lagi. Oh, sudah banyak yang nolong, nah itu beda lagi. Lumrah, wajar, normal. Ini perkara sholat. Yang kedua, perkara jenazahnya nanti untuk di sesi yang ketiga. Wal aimu idza wajadta kufwan, apabila menemui seorang janda yang sudah posisinya memiliki calon suami, maka disegerakan kapan ta'arufnya, kapan lamarannya, kapan pencocokannya untuk nikah, segera proses. Termasuk duda. Jadi kalau ada duda melihat orang lain cocok, segera nikah. Jangan sampai jomblo terus, karena dunia ini penuh fitnah. Lebih baik segera melaksanakan amal yang lebih besar daripada kita menahan-nahan. Umpama sang janda tadi ketemu calon suami, boleh ditunda. Apa? Ya, suaminya setelah saya lihat-lihat hobinya joget-joget. Nanti jangan-jangan nanti setelah jadi suami sama saya cuman dikasih hiburan joget-joget, sayanya diterlantarkan ilmu akidahnya, diterlantarkan ilmu ibadahnya. Enggak, boleh dipending sambil menunggu calon yang lain, barangkali ketemu yang lebih baik. Begitupun duda mau melamar proses perempuan, ternyata perempuannya hobinya cuma senam, kayaknya kebugaran tubuh dinomorsatukan. Sholat subuh kesiangan nggak apa-apa, sholat 5 waktu berantakan nggak apa-apa, tapi kalau soal senam kebugaran nomor 1 di depan. Maka suami yang mau menjadikan istri seperti ini boleh dipending. Saya pending, khawatir nanti akidahnya hanya akidah kebugaran jasmani, kebugaran rohaninya nanti untuk mendidik anak kita repot, bahaya. Maka boleh dipending. Begitupun kalau sang janda menemukan calon suami, walaupun disuruh disegerakan, suami saya bergaulnya sama orang yang suka nonton film porno. Enggak, nanti jangan-jangan saya cuma untuk melampiaskan nafsu. Setelah itu nanti kurang tanggung jawab akidahnya, ibadahnya tentang urusan akhirat. Pending. Begitupun kalau sang duda begitu mau nikah, ini perempuannya hobinya hobi medsos melulu, kayaknya repot nih kalau dijadikan istri. Nanti nggak mau bermasak, nggak mau ngurusi suami, ngurusinnya medsos melulu, di mana-mana selfie, di mana-mana selfie, kayaknya memamerkan tubuh itu hobi banget. Maka dipending, boleh, walaupun dalilnya harus segera. Tetapi hal-hal yang menyangkut kebutuhan lebih penting boleh dipending. Padahal dalilnya segera ataupun cepat-cepat diproses, ataupun bergegaslah untuk proses pernikahan. Ternyata boleh dipending kalau situasi kondisi kita kurang menentukan di dalam hal kepentingan untuk selanjutnya. Sekarang yang ketiga, tentang wal janazatu idza hadarat, dan apabila jenazah sudah hadir, maka prosesnya harus segera. Kita melihat ambulan, ada enggak ambulan di perjalanan tol atau di perjalanan jalan biasa bawa mayat santai, kecepatan 40, kecepatan 60, ada enggak? Enggak ada, kecuali jalurnya macet, jalurnya padat, kecuali jalurnya jalur lambat. Kalau dikasih tol ya tinggal jejak gas 100 kecepatan kilometer per jam apa 120 km per jam. Jadi menanggulangi proses mayat ataupun jenazah itu disuruh segera. Begitupun kita kalau bawa jenazah dipikul pakai keranda ya, pakai katil. Coba apa kita nanti santai aja sambil kita lirak-lirik tetangga, sambil kita nunggu teman yang lain, kita santai? Enggak.
disuruh cepet, karena memang di samping manggulnya berat juga ada kepentingan jenazah yang harus dipercepat. Tapi manakala ada halangan, contoh keluarganya anak masih di luar kota, katanya lagi pulang, tolong nunggu, boleh, lumrah, wajar, anak pengen tahu. Atau sebaliknya, orang tua di luar kota, anak yang meninggal pengen tahu, wajar, boleh, lumrah. Jangan menggunakan dalil segera dikubur, melanggar sunnah, melanggar hadis. Enggak melanggar. Atau ada saudara yang selama hidupnya, kalau bahasa sininya itu tega hidupnya, tega hirupnya, enggak tega patinya. Pada waktu hidup tega enggak ketemu, begitu dengar saudaranya mati, pengen melihat untuk terakhir kali jenazahnya, maka boleh untuk menghibur saudara yang lagi pelipur lara karena jauh. Begitupun umpama jenazah mau proses penguburan tapi ada gempa bumi, maka boleh dipending, ngurusi menolong orang yang lagi gempa bumi, boleh dipending. Atau mau dikubur, kuburannya lagi musim banjir, ini kan musim hujan, ternyata kalau musim hujan kok ada kuburan kebanjiran, boleh dipending, nanti nunggu banjirnya reda. Kalau redanya sore, ya boleh sore, nunggu reda, tidak harus pagi ini, enggak, walaupun matinya dari sore ataupun dari malam, tidak harus pagi ini, boleh dipending. Ternyata dalil itu kalau diamalkan dengan ilmu sunnah yang lebih luas, fleksibel. Kalau kita paham, fleksibel. Tapi kalau kita nggak paham, resikonya kaku, saklek, taklid, bikin bertengkar dengan sesama saudara muslim. Pokoknya segerakan, pokoknya segerakan, pokoknya segerakan. Padahal situasi kondisinya berbeda. Maka bukti untuk perbedaan pada waktu jenazah Rasulullah Muhammad SAW wafat, meninggal, mangkat, sahabat hampir semuanya melanggar sunnah tentang mensegerakan penguburan mayit. Pada waktu baginda meninggal, hari itu meninggal, anaknya kumpul, istrinya kumpul, keluarganya kumpul. Tetapi semua sahabat tidak mensegerakan proses penguburan. Terus sahabat dosa semua, sahabat melanggar sunnah semua, sahabat seolah-olah nggak paham hadis ini. Tidak. Kenapa? Karena menurut sahabat estafet, regenerasi, pergantian untuk melanjutkan sebuah kepemimpinan lebih penting daripada ngurus ngubur mayit. Karena kalau kita ngurus ngubur mayit, Rasulullah dikubur, sementara pengganti kepemimpinannya tidak ada, bisa perang saudara, bisa kudeta, bisa ada pemberontakan. Karena komando dalam Islam tidak ada yang memegang komando. Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, 3 kelompok muhajir langsung negosiasi mengumpulkan kaum Madinah, kaum Ansor di Bani Saqifah. Abu Bakar tidak melanggar sunnah penguburan Nabi, Umar tidak melanggar sunnah penguburan Nabi, Abu Ubaidah tidak melanggar sunnah tentang menyegerakan penguburan jenazah Nabi. Sambil memberikan informasi kepada yang lain, ternyata kaum Ansor, kepala suku kaum Ansor Sa'ad bin Ubadah bersama Hubab bin Munzir bersama sahabat-sahabat lainnya sidang tentang musyawarah di Bani Saqifah, siapakah yang layak, yang lanjut menjadi pemimpin mengganti Rasulullah Muhammad SAW di dalam hal kepemimpinan.
bukan mengganti hal nabi, bukan mengganti hal rasul, bukan, tetapi kepemimpinan. Ternyata kepemimpinan penting dalam Islam. Kenapa? Sampai terbukti sahabat semuanya tidak menguburkan Nabi pada hari itu, melainkan besoknya. Padahal tidak ada halangan keluarga. Berarti boleh nggak dipending? Boleh. Berarti kepemimpinan penting nggak dalam Islam? Penting. Sampai-sampai musyawarahnya tegang kalau bahasa sini. Kaum muhajir pengen penggantinya dari kelompok muhajir, kaum ansor pengen penggantinya dari kelompok ansor. Kalau bahasa sekarang terjadi deadlock, alias hampir terjadi keputusan yang tidak final, alias keputusan yang belum putus. Kenapa? Karena masing-masing, kalau bahasa sekarang itu, mempertahankan ego. Yang kelompok Mekah pemimpinnya muhajir, yang kelompok Madinah pemimpinnya ansor. Kenapa hampir terjadi deadlock ataupun sulit untuk mengangkat sebuah kepemimpinan? Wajar, lumrah, normal. Kenapa? Sama-sama baik. Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Ubadah, dan lain-lain sama-sama ahli jihad, sama-sama ahli perang, sama-sama ahli Al-Quran, sama-sama ahli sunnah, sama-sama pejuang Islam. Yang mau dipilih siapa? Bingung sahabat di Bani Sakifah. Wajar, normal, lumrah. Kenapa memilih sampai bingung? Karena pemimpin atau calon pemimpin semuanya orang baik, baik menurut syariat, baik menurut ilmu tata negara Islam. Karena sudah diberi contoh hukum Islam lewat sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Penting, ternyata penting keimamahan ataupun kepemimpinan penting. Sampai-sampai jenazah Rasulullah Muhammad SAW dipending penguburannya besok harinya. Kalau mau menggunakan hadis dengan saklek, dalil dengan kaku, argumen dengan taklid, otomatis semua sahabat melanggar. Ternyata Allah tidak menghukum dosa kepada sahabat. Kenapa? Kepemimpinan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nilai Islam. Maka kita jangan gembar-gembor, milih pemimpin tak ru'iyah, milih pemimpin tak bukan usul, milih pemimpin tak hal yang sifatnya biasa, bukan sifatnya akidah. Ini akibat nggak paham sejarah, menyepelekan pemimpin. Padahal pemimpin itu wajib di dalam akidah Islam untuk menjaga kemaslahatan. Contoh, kalau Islamnya kita sholat 5 waktunya benar, tetapi punya pemimpin zalim, kemusyrikan bebas, kemaksiatan bebas, pelanggaran hukum bebas. Bagaimana sholat mau khusyuk? Pulang dari masjid banyak orang porno, pulang dari pengajian banyak orang porno, pulang dari kegiatan Islam banyak orang maksiat. Mau khusyuk dari siapa? Mau khusyuk dari mana? Mau khusyuk alasan apa? Gak bisa. Maka pemimpin itu penting dalam Islam. Begitupun kita puasa, rajin Ramadan, rajin Senin Kemis. Tapi kalau masyarakatnya judi bebas, mabuk bebas, pergaulan laki-laki perempuan bebas, kita puasa keluar rumah maksiat merajalela, bagaimana puasa kita khusyuk? Keluarga kita terancam, anak keturunan kita terancam. Mungkin anak kita ikut-ikutan pergaulan bebas akibat masyarakatnya bebas. Jadi pemimpin penting untuk menentukan agar peraturan di masyarakat itu tertib, tidak melanggar konstitusi dari Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad SAW. Di
adil, berarti pemimpin penting di dalam Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, namanya surat Al-Baro'ah selain dari At-Taubah. Surat ini tidak ada bismillahnya. Ayat 23 menggambarkan pentingnya kepemimpinan. Maka karena sekarang lagi musim adanya kepemimpinan, bahkan hari ini sampai hari berikutnya Senin, Selasa, Rabu, berarti 3 hari lagi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan pemerintah Indonesia, negara Indonesia, adanya pemilihan umum. Maka wajib umat dikasih tahu tentang pemimpin yang harus dipilih. Jangan sampai kita waktunya mau pemilihan umum, ngajinya ngaji fikih toharoh. Kita mau pemilihan umum 3 hari lagi penoblosan, ngajinya ngaji bagaimana tata cara berpakaian. 3 hari lagi kita mau milih pemimpin, pengajiannya membahas bagaimana rumah tangga sakinah. Nggak bakal sakinah kalau milih pemimpinnya salah. Nggak bakal sakinah. Karena yang namanya sakinah itu dari pemimpin yang benar. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah sudah membuktikan ayat 23 dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ta'awud boleh, tapi kalau bismillah tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, janganlah kalian menjadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pemimpin. Inistahabbul kufra 'alal iman, apabila bapak dan saudaramu lebih mencintai kekufuran di atas nilai iman, imannya direndahkan. Wa may yatawallahu minkum faulaika humudz zalimun, barang siapa yang menjadikan mereka bapak saudara yang mementingkan kekufuran di atas nilai iman, imannya tidak dihargai, maka jika kita memilih, kita termasuk orang zalim. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Mari satu kata demi satu kata kita jabarkan. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan untuk khususon makhluk Allah, manusia yang disebut beriman. Contoh iman biar gampang. Kita kalau kerja, kalau jadi pegawai, kepala dinas, eselon kementerian mengundang kita, apakah kita jadi karyawan berani meremehkan? Bodoh teing, mau kepala dinas manggil, mau eselon kementerian manggil, saya nggak peduli. Ada nggak ya seperti itu karyawan yang baik? Nggak mungkin. Pegawai yang baik ya sami'na wa ata'na, kami dipanggil kepala dinas siap datang. Itu karyawan yang baik. Karena kalau nggak nurut bisa dipindah tugas, bisa dibuang ke tempat yang kering atau ke tempat yang jauh, tambah rugi. Begitupun kita masyarakat yang bukan pegawai negeri, ada undangan kepala desa mendapat surat bansos, bantuan sosial, mendapat surat sembako, mendapat surat adanya PKH BLT. Terus masyarakat diundang, bodoh teing, saya mah nggak mau datang ke balai desa. Ada nggak yang kayak gitu? Tidak ada. Kenapa? Karena iman, yakin mau dapat bansos, yakin mau dapat sembako, yakin mau dapat PKH, yakin mau mendapatkan BLT, iman, maka datang.
Terus datangnya sambil cemberut, saya mau dapat bansos, mau dapat sembako, mau dapat BLT, mau dapat PKH. Yuk berangkat, daripada di rumah duduk mending berangkat. Ada enggak? Enggak ada. Semuanya semangat, naik motor semangat, pakaian malah cantik-cantikan, ganteng-gantengan, penampilan keren, HP dikantongin, bahkan ada yang dapat PKH, gelangnya dipamerin sama teman-temannya. Semangat menyambut karena iman kepada harta, iman kepada dunia, iman kepada kepanggilan. Sekarang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Maka kalau kita imannya benar, harus semangat, harus gembira, harus senang, harus memiliki jiwa, iya ya, saya ingin jadi orang beriman kok. Saya dipanggil oleh Allah, ini katanya ayat beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya udah, saya nggak mau ngantuk. Sorry ya kalau saya ngantuk, karena saya orang beriman. Saya nggak mau terbawa suntuk. Sorry ya jika saya jadi orang nggak mau dipanggil iman. Semangat. Itulah kalau kita mendengar panggilan iman. Berarti ciri-cirinya semangat apa enggak kalau orang beriman? Semangat, kecuali malamnya habis lembur, kecuali malamnya habis begadang, kecuali malamnya habis ronda, kecuali malamnya habis bekerja keras untuk mencari nafkah, terus paginya atau siangnya untuk istirahat, pantas ngantuk. Ayo, berarti yang ngantuk dengar panggilan ayat iman, apa yang ngantuk malam habis capek? Jawaban ada pada masing-masing yang sedang suntuk. Karena suntuk itu satu nikmat juga. Ngantuk itu satu bentuk kesehatan juga. Karena kalau orang nggak sehat, ada yang nggak bisa ngantuk. Stres, nggak bisa ngantuk. Sampai minum obat tidur. Karena nggak sehat. Jadi ternyata orang ngantuk pun kalau diambil posisi positif, bisa tanda dia lagi diberi nikmat sehat. Maka ngantuk. Karena orang stres ataupun orang yang lagi nggak bisa tidur sampai repot periksa dokter minta obat tidur. Siapa buktinya ada orang yang sampai mati gara-gara minum obat tidur? Michael Jackson, orang terkenal di dunia, jago lagu rocker, ternyata minum obat tidur kebanyakan, kelebihan dosis, sampai tidur selamanya. Begitupun Marilyn Monroe, minum obat tidur sampai nikmat selamanya tidur. Jadi orang ngantuk sehat apa sehat? Sehat, alhamdulillah. Berarti yang ngantuk di sini bagian dari orang sehat. Ya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman dipanggil apa? La tattakhidhu aba'akum. Lam itu ada 3 jenis. Lam nahyi, lam nafi, lam taukid. Kalau lam nahyi, larangan, tidak boleh. Kalau lam nafi, peniadaan, penolakan. Kalau lam taukid, untuk keniscayaan sebuah kekuatan mantep suatu cerita. Maka di sini lamnya lam nahyi. La tattakhidhu, janganlah kamu mengambil, tidak boleh kamu menjadikan aba'akum, bapak-bapakmu, sebagai aulia, sebagai pemimpin. Apalagi bukan bapak kita. Ngapain memilih sampai bela-bela bertengkar? Enggak level. Bukan bapak kita kok. Ini ayat ngomong bapak kita nggak boleh dipilih, apalagi bukan bapak kita. Jangan sampai membela terus bertengkar dengan keluarga. Wa ikhwanakum, dan jangan memilih
Jangan mengambil sebagai pemimpin saudaramu. Saudara aja nggak boleh dijadikan pemimpin, apalagi bukan saudara kita. Ngapain dukung-mendukung sampai bertengkar dengan tetangga? Kayaknya nggak hebat. Namun sebaliknya, kenapa dilarang tidak boleh mengambil pemimpin dari bapak atau saudara, apalagi orang lain? Inistahabbul kufra alal iman, apabila lebih mencintai, lebih suka, lebih senang terhadap kekufuran. Calon pemimpinnya menolak hukum Al-Quran, calon pemimpinnya menolak syariat Islam, calon pemimpinnya orang yang tidak memperhatikan adab-adab Islam, tidak boleh dipilih. Lalu bagaimana supaya kita di tahun ini harus memilih? Maka supaya kita harus memilih, manakala pilihannya Allah mentakdirkan ada orang yang lebih baik di antara orang yang dianggap baik. Secara nilai agama, yang dianggap baik kalau memang mereka beragama Islam, ternyata sama-sama KTP Islam. Dianggap baik secara ilmu negara, tata negara pendaftarannya harus dengan cara-cara yang baik, proses yang baik di KPU-nya. Kalau ada proses yang kurang baik di KPU, itu namanya kulolan panjenengan sedaya, berarti kurang teliti, terlalu bebas memilih pemimpin, tidak menggunakan dasar ilmu tata negara, tidak menggunakan dasar ilmu nilai-nilai Islam, iman. Maka kita bisa celaka. Apabila dengan kalimat semuanya okelah, sudah diterima terlanjur oleh KPU, dan umat Islam pun sudah sama-sama mereka Islam, berarti dianggap mereka baik semua. Kita di dalam akidah Islam, kalau dianggap baik, pilihlah yang baiknya, punya nilai plus, punya nilai tambah, punya nilai yang lebih baik. Siapa di antara mereka calon yang akan dipilih menurut syariat Islam yang bisa baca Quran lancar? Kecuali kalau kita bukan Islam, jangan maksa. Kecuali kalau kita bukan orang beriman, jangan maksa. Karena ayatnya manggil orang beriman. Jadi kalau nggak beriman, nggak apa-apa, nggak peduli, nggak usah peduli. Ya, kalau tidak iman, nggak usah peduli. Ini khusus orang yang ngaku iman, peduli, yang bisa membaca Quran lancar. Yang kedua, yang sholat 5 waktunya rajin. Karena kalau sholat kepada Allah ibadah aja nggak rajin, bagaimana mau menyampaikan aspirasi rakyat, bagaimana mau memberikan amanah kepada aspirasi rakyat? Aspirasinya Allah saja Sang Maha Pencipta disepelekan. Gak mungkin memuliakan rakyat, gak mungkin. Pasti menyepelekan rakyat, karena Allah saja disepelekan. Jadi di antara calon pemimpin, siapa yang sholatnya rajin? Yang ketiga, yang rajin bermajelis taklim. Karena ilmu itu menuju surga. Lah kalau ilmu menuju surga aja gak seneng, gak hobi bermajelis taklim, apalagi ilmu tata negara, dikorupsi, anggaran dimarkup, laporan-laporan LPJ dipalsu. Yang penting satu koalisi. Kalau beda koalisi, kejar-kejar KPK. Kalau satu koalisi, aman, KPK-nya didedet, suruh pulang kampung. Karena memang nggak beriman. Maka kita memilih pemimpin yang rajin bermajelis taklim. Kelihatan siapa di antara mereka yang rajin pengajian. Yang keempat,
Di antara calon pemimpin yang boleh dipilih atau harus dipilih oleh orang beriman, sekali lagi ngomong, orang beriman, kalau orang nggak beriman nggak apa-apa, bebas. Maka yang dekat ulama, yang didukung oleh ijtima ulama, yang bergaul setiap harinya dengan ulama, bukan yang dekat ulamanya kalau lagi mau pemilu, bukan yang berkunjung akrab dengan ulama kalau lagi kampanye, bukan, tapi yang tahun demi tahunnya, bulan demi bulannya dekat dengan ulama. Kalau diatur Allah nggak mau, diatur sunnah Nabi nggak mau, diatur ulama nggak mau, pantas nggak beriman, silakan bebas. Nanti ada azab pertanggungjawaban di akhirat, nggak bakal lepas. Semuanya dimintai pertanggungjawaban, tidak ada yang lolos. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seumpama dianggap jelek, kan ada kelompok yang menganggap jelek, barang siapa tidak berbai'ah dengan ustadzku, dengan amirku, dengan kelompokku, maka kafir. Berarti semuanya jelek, karena para calon pemimpinnya tidak pernah dibai'ah dengan kelompok mereka. Begitupun ada kelompok yang mengatakan, kalau tidak ngaji dengan ustadz sunnahku, kalau tidak berpengajian majelis taklim satu manhaj dengan ustadzku, maka firqah sesat. Berarti calon pemimpinnya mereka firqah sesat semua, jelek, buruk menurut kelompok itu. Begitu pula ada kelompok, kalau ngaji Al-Qur'annya, kalau ngaji Islamnya tidak membahas globalisasi kekhalifahan, maka demokrasi adalah ajaran sesat, ajaran kafir. Ajaran Islam itu kekhalifahan. Maka menurut kelompok ini mereka orang yang buruk semua, jelek semua. Kelompok seperti ini resikonya hobi golput. Maka kita selaku orang yang masih diberi naluri, masih diberi nalar, masih diberi akal sehat, masih diberi untuk membandingkan, pilihlah di antara yang buruk tadi, yang keburukannya lebih sedikit. Walaupun dianggap buruk semua, dianggap jelek semua, pilihlah yang kejelekannya, yang keburukannya lebih sedikit. Siapa? Pilih. Oh, calon itu yang tidak joget sembarang tempat. Mungkin kalau hajatan wajar, lagi nemenin teman-teman yang nanggap hajatan, ada pantesnya. Tapi nggak ada hajatan, nggak ada apa-apa, tahu-tahu joget-joget sendiri, hati-hati. Karena para dokter dan para pengkritiknya, jangan-jangan orang stres, nggak boleh. Kita harus hati-hati. Karena para psikologis sudah ada komentar lebih dari 4 tokoh nasional yang komentar secara ilmu psikologis kedokteran, secara ilmu kejiwaan, hati-hati. Bahkan jenderal yang ngomong pun ada. Kalau mereka dianggap jelek semua, buruk semua, kita pilih yang kejelekan, keburukannya kurang. Siapa? Pilih. Barangkali di antara mereka yang tidak suka mengumbar aibnya sendiri. Karena aib itu wajib ditutup. Kita nggak boleh mengumbar aib orang lain kalau mereka menutup. Tapi kalau mereka sendiri mengumbar aib, mau joget-joget di tempat umum, mau mengatakan, apa salahku nonton film porno, saya kan sudah orang dewasa. Gak salah dong. GR, bangga, disampaikan di broadcast, disampaikan di media sosial, bahkan viral. Itu namanya mengumbar aib sendiri. Buka sekalian, karena Allah tidak akan menutup aibnya orang seperti itu. Dia sudah lancang membuka aibnya sendiri. Maka kalau ada pemimpin yang tidak membuka aibnya sendiri, pilihlah pemimpin yang tidak membuka aibnya sendiri.
Karena aib itu wajib ditutup. Jadi umpama saya tahu jenengan ada aib, saya nggak boleh buka, dosa. Begitu pula kalau panjenengan melihat aib saya, nggak boleh buka, dosa. Tapi kalau saya pamer aib, boleh jenengan pamerkan semua, biar pemuda nggak terpilih jadi ketua RT. Ketua RT saja sampai pemilihannya serius. Ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika ada orang merasa kaku, saklek, taklid pada suatu dalil, saya lebih baik memilih golput, lebih baik tidak pemilu, lebih baik tidak ikut nyoblos, karena mereka sama-sama bukan pejuang Islam. Ya Allah, seolah-olah nggak dosa karena hanya melihat dari tafsir furu'iyah. Padahal mari kita buktikan mereka dosanya banyak. Seumpama orang LGBT pelacur, mereka memilih pemimpin, jadi maka pemimpinnya akan didukung oleh pelacur, oleh LGBT, dan dia pun akan mendukung boleh LGBT dan pelacur karena didukung mereka. Dosa apa dosa? Dosa. Yang golput dosa karena tidak memenangkan orang yang benar. Yang kedua, mabuk, judi, milih. Akhirnya yang dipilih jadi, maka yang jadi pejabat orang yang setuju judi, setuju mabuk, boleh, tidak dilarang. Kenapa? Yang golput tidak memilih orang yang baik, akhirnya orang yang baik kalah. Dosa apa enggak? Dosa. Tukang korupsi, orang yang menyalahgunakan bansos, orang yang menyalahgunakan LPG dan lain-lain, mereka milih, termasuk preman, milih. Yang dipilih jadi. Kita bangga dengan golput. Maka orang yang jadi pejabat, mereka akan membolehkan korupsi, mereka akan membolehkan hidup premanisme. Korupsi dan premanisme perbuatan dosa. Nggak terasa jadi orang golput menumpuk dosa, kok GR. Saya golput karena tidak ada sunnah nabinya. Demokrasi bukan sunnah nabi. Pemilihan umum di TPS bukan sunnah nabi. Merasa hebat, GR. Coba kita kembalikan ke orang yang sombong, ke orang yang kaku, ke orang yang saklek, ke orang yang taklid pada dalil. Allah mentakdirkan negara Indonesia hari ini, 3 hari ke depan, hari Rebo 14 Februari, ada coblosan ringan, jalan kaki mungkin setengah hari nyampe, pemilihan tidak repot, cukup bawa kertas ringan, cukup noblos, 4 aman, 5 tidak meninggalkan urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga bisa paginya, siangnya berangkat. Urusan rumah tangga bisa siangnya, paginya sudah noblos. Urusan rumah tangga bisa sorenya, siangnya noblos. Ringan. Kalau tidak mau ditakdirkan diuji ringan, maka dalil yang kaku, dalil yang saklek, dalil yang soheh, Rasulullah jihad, Rasulullah perang. Berani nggak jihad sama perang? Nggak berani, omong kosong. Ditakdirkan ringan, toblosan kok. Bilang nggak ada sunnah Rasulnya, bilang nggak ada ajaran Islamnya. Giliran ajaran Islamnya jihad, giliran ajaran Islamnya perang, ngelepeseh, nggak mau tanggung jawab dalil Nabi, dalil Quran. Itu namanya orang menyalahgunakan kondisi. Perasaannya gagah, saya golput nggak dosa, padahal dosanya nambah banyak karena akan mempercayakan tanggung jawab pejabat yang jadi, mereka tidak akan memperhatikan Islam. Karena yang memperhatikan Islam kalah oleh orang yang senangnya golput. Padahal golput rata-rata 30%.
Coba kalau golput 30% KTP-nya Islam, terus KTP Islam itu dididik oleh ustadznya, dididik oleh kiainya, dididik oleh ulamanya agar bisa memilih pemimpin yang benar. Yakin golput paling tinggal 5%, yang 25% bisa menambah kemenangan pejabat yang paham Islam. Jadi orang golput ternyata banyak dosa, karena nanti negaranya mengeluarkan undang-undang maksiat, tidak bisa mencegah, gara-gara yang benar kalah. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita berdalil jangan kaku, jangan saklek. Kalau memang sekarang lagi dibutuhkan pemilihan umum 3 hari lagi, ya kita harus meyakini bagaimana cara memilih pemimpin yang benar. Biar dunia menang ya syukur bonus, kalah ya tidak apa-apa, yang penting hisabnya ringan di akhirat di hadapan Allah. Kalau niat sucinya ingin memilih orang yang rajin sholat, ingin memilih orang yang rajin pengajian, ingin memilih orang yang rajin silaturahim, ingin memilih orang yang rajin beragama Islam, insya Allah nilainya pahala, walaupun tidak ada dalil pemilu, tidak ada dalil coblosan. Karena pahala itu tidak semuanya diukur dalil. Diukurnya apa? Membantu saudara muslim lagi pengen jadi pejabat, mendukung saudara muslim lagi pengen jadi pemimpin, membantu saudara muslim ingin jadi penanggung jawab negara, membantu, pahala. Jangan hanya kaku saklek pakai dalil, nggak ada hadisnya pemilu, nggak ada hadisnya coblosan. Itu namanya orang sok pinter. Kenapa? Buktinya baik dalam negeri maupun luar negeri, orang golput itu tetap nambah dosa. Dalam negeri, Majelis Ulama Indonesia, ulama NU, ulama Muhammadiyah, dan ulama-ulama yang lain sudah mengeluarkan fatwa orang Islam yang beriman wajib memilih, haram golput. Kita bukan ulama, baru kelas ustadz, kelas kampung saja sudah berani mengeluarkan statement golput. Hebat mana dengan ulama? Jangan lancang jadi ustadz kampung. Begitupun Grand Al-Azhar, ulama Mesir, Profesor Dr. Syekh, petingginya Universitas Islam Al-Azhar Mesir, dengan ulama Lajnah Daimah Darul Ifta Kerajaan Arab Saudi, sudah dimintain pendapat oleh tokoh-tokoh partai politik Islam yang dari Indonesia, soal silaturahim ke sana, diskusi dan menjelaskan negara kami Indonesia ada pemilu. Apakah kami ikut pemilu pahala? Apakah kami tidak ikut pemilu pahala? Ternyata fatwa Al-Azhar maupun fatwa Arab Saudi, Anda harus ikut pemilu. Karena kalau tidak ikut pemilu, yang menang adalah orang yang tidak akan pernah memahami Islam. Ulama kelas internasional harus memilih. Kok kita ustadz kelas kecamatan aja nggak terkenal, berani-beraninya mengeluarkan statement golput? Itu namanya orang kaku saklek taklid, akibat wawasannya sempit, sehingga kalau berdalil hanya pendapat yang lebih luas masih banyak. Maka mudah-mudahan kita pengajian majelis taklim di tempat ini menjadi orang yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki ilmu yang luas, rezeki ilmu yang wawasannya bertambah, rezeki ilmu yang wawasan bisa mengkombinasikan dalil dari berbagai arah. Jangan kaku saklek taklid satu arah. Yang terakhir, contoh dalil mencari imam sholat. Ya ummul qauma li kitabihillah, baik di dalam kitab Sahih Muslim maupun Bukhari maupun yang lainnya, ini sahih mutawatir, yang berhak diangkat, dipilih, dijadikan imam sholat 5 waktu,
ya umul qauma, yang mereka dijadikan imam pada suatu komunitas, suatu kaum, dimanapun musolahnya, dimanapun masjidnya, imam li kitabillah, yang lebih menguasai kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ada urutannya. Jangan sampai kita menggunakan dalil, lagi cerita imam sholat di musola, lagi cerita imam sholat di masjid, kok pakainya dalil? Nggak apa-apa, imamnya cukup kulhu, yang penting sholatnya sah. Nggak apa-apa, imamnya cuman setengah juz amma hafal, yang penting sholat berjamaah. Nggak apa-apa, imamnya cuman 1 juz saja nggak hafid, yang penting kita diterima pahalanya. Itu namanya orang menyalahgunakan dalil. Karena kalau kita cerita fokus, tadi sedang membahas memilih imam sholat, baik di musola maupun di masjid. Maka kalau ada yang bacaan Qur'annya lebih banyak, umpama saya cuma ngerti kulhu, ada orang lain 1 juz paham, yang dipilih yang 1 juz. Jangan milih saya karena tua, jangan milih saya karena temen, jangan milih saya karena tetangga, jangan milih saya karena makan bareng, jangan. Karena lagi cerita pemimpin sholat. Kecuali setelah terjadi sudah ada imam, terus imamnya halangan, boleh. Yang bisa kulhu juga boleh ngimami, darurat sementara, tidak 5 waktu selamanya. Ini sunnah Rasul yang paham Al-Quran. Jadi walaupun anak katakanlah baru dewasa, seperti 17-20 tahun sekitar, kalau ternyata dia 30 juz, 20 juz, 10 juz, 5 juz, atau 1 juz, dia bacaannya fasih, terus ada saudara kita yang bacanya kurang fasih, 1 juz saja umpamanya nggak hafid, nggak apa-apa, ngalah. Silakan anak muda. Kalau lagi cerita pemimpin, imam sholat, bukan cerita sah, bukan cerita pahala 27 derajat, bukan cerita kita tentang memakmurkan masjid, bukan. Ini lagi cerita tentang memilih imam sholat. Jadi kadang ada orang pinter dalil tetapi tidak pada tempatnya, maka dosa. Yang penting sah, benar dalilnya, yang penting sah. Yang penting sholat berjamaah, benar dalilnya, penting sholat berjamaah. Yang penting masjidnya makmur, betul. Tetapi pada waktu pemilihan imam sholat, sudah dosa mengingkari sunnah Rasul, sudah dosa menyepelekan sunnah Rasul, sudah dosa merendahkan hadis Nabi, sudah dosa menganggap ringan kepemimpinan di dalam sholat, padahal mau menghadap Allah, mau menghadap kepala desa aja, panjenengan ya wakil kita rombongan, ayo juru bicaranya, baru menghadap kepala desa butuh juru bicara, lah mau menghadap Allah kok sembarangan. Ini namanya kita kadang nggak paham ilmu tetapi salah menempatkan ilmu. Beda tadi, kalau yang dipilih jadi imam kok ternyata halangan, boleh, terserah. Yang cuman kulhu, yang cuman siapa, boleh. Karena memang lagi halangan. Kalau tidak halangan, ya dipilih di antara kita. Anak kita umpama, anak saya umpama 10 juz, sayanya kok baru 3 juz, anak saya yang imami. Nggak boleh saya mentang-mentang tua, nggak boleh saya mentang-mentang lebih senior, lebih, nggak boleh. Anak silahkan ngimami, karena anak juznya lebih banyak. Inilah yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menempatkan dalil pada tempatnya, menempatkan dalil pada kondisinya, menempatkan dalil sesuai dengan juklak juknis profesional, sesuai dengan proporsialnya.
Jangan sembarang serampangan. Kita diberi ilmu itu supaya ahli surga, bukan ilmu untuk pamer, bukan ilmu untuk debat, bukan ilmu untuk gagah-gagahan pinter di alam dunia. Maka untuk menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Islam, agar kita kapanpun mati, insya Allah biidnillah mati diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi mulainya tengah 7, sekarang tengah 8, alhamdulillah selesai 1 jam. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.